Oke, kembali ke kelas Sistem Informasi Manajemen pertemuan ketiga. Kali ini kita punya pembahasan yang lebih singkat dan lebih padat, yaitu organisasi dan sistem informasi. Pokok bahasan dari pertemuan kali ini ada dua, yaitu pertama pelembagaan sistem informasi dan kedua penanganan sistem informasi. Sebagai pendahuluan, kita tahu bahwa suatu organisasi membutuhkan sistem informasi, dan sistem informasi tersebut harus dicocokkan atau disesuaikan dengan jenis organisasi. Contoh, rumah sakit dia butuh sistem informasi. Sistem informasi yang dibutuhkan rumah sakit tentu bukan sistem informasi tentang jadwal penerbangan dong ya. Jadi harus sistem informasi tentang misalkan hal-hal yang berhubungan dengan pasien tersebut ya. Kayak misalkan sistem informasi tentang riwayat kesehatan pasien ya. Sistem informasi tentang jam bukanya dokter ya, jam operasinya dokter ya. Kemudian sistem informasi tentang ketersediaan ruang, sistem informasi tentang ketersediaan dokter, ketersediaan obat dan lain sebagainya. Harus dicocokkan. Kemudian kalau di bandara berarti sistem informasinya terkait dengan misalkan jadwal pesawat ya, terus kemudian jadwal pesawat yang akan berangkat, jadwal pesawat yang akan datang ya, atau bisa juga tentang bagasi ya, bagasi dari orang-orang ya, dan juga kemudian bisa tentang apalagi misalkan ya, atau bisa juga tentang pariwisata ya, kan pariwisata di eh, tempat tempat kedatangan tersebut, tempat kedatangan misalkan orang datang ke Ternate, dia ingin tahu tentang pariwisata di Ternate, maka sebaiknya bisa disediakan pariwisata sistem informasi tersebut. Nah, organisasi itu yang kita maksud itu apa? Yang kita maksud dalam pembahasan kali ini, organisasi itu bisa berupa apa saja, yaitu perusahaan ya, yayasan ya, kayak sekolah ya, pondok juga termasuk ya, kemudian instansi pemerintah, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian eh, organisasi itu dia punya struktur formal ya. Berarti organisasi itu dia punya sumber daya manusia ya, dan kemudian dia punya modal, ada tenaga kerja dan ada informasi. Nah, hubungan organisasi dengan perilaku individu dalam organisasi itu adalah unsur keragaman dapat dijadikan aset saling melengkapi untuk menciptakan tujuan organisasi ya. Jadi individu-individu yang menyusun organisasi itu kan beda-beda ya, berbeda baik secara sifat maupun secara kemampuan ya, maupun secara informasi yang mereka miliki. Nah, makanya itu bisa menjadi aset yang melengkapi agar tercapai tujuan dari organisasi tersebut ya. Misalkan di di perusahaan di perusahaan misalkan perusahaan konveksi misalkan ya, untuk memproduksi baju ya, kan tidak semua orang di sana itu orang yang jago menjahit ya, pasti ada juga orang yang jago untuk marketing, pasti ada orang juga yang ahli dalam bidang misalkan perencanaan dan lain sebagainya. Kemudian pengelola sistem informasi itu adalah satuan organisasi atau bagian yang terdiri atas sekumpulan spesialis informasi, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan information specialist, yang bertanggung jawab atas penerapan sistem informasi dalam sebuah organisasi. Jadi penerapan sistem informasi tersebut dikenal dengan electronic data processing. Spesialis informasi ini dia adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang ilmu komputer, dan tentu saja lebih utama di bidang sistem informasi ya. Dan yang termasuk spesialis informasi ini ada 4 ya, ada 5 ya. Pertama yaitu analis sistem analis, kedua computer programmer ya, ketiga spesialis teknologi komputer dan jaringan ya, computer network specialist, yang keempat adalah database administrator, bisa kita kenal ya, DBA atau admin ya. Yang kelima adalah operator. Nah, jadi
dalam suatu organisasi kita butuh setidaknya 5 spesialis informasi ini ya. Dalam suatu organisasi yang sehat ya tentunya. Nah, SDM yang menjadi komponen pelaksana pengelola sistem informasi yang pertama itu ada spesialis informasi atau information specialist yang sudah kita tunjukkan sebelumnya tadi ya, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab atas kelangsungan operasional dan pengembangan sistem informasi. Mereka mengurus operasional sistem informasi tersebut, kemudian mereka juga mengembangkan. Kemudian yang kedua adalah end user atau pemakai akhir, atau istilah lainnya itu klien ya, atau istilah gampangnya ya user, yaitu orang yang memakai dan memanfaatkan sistem informasi atau memakai informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut ya. Jadi istilahnya ya orang yang memakai sistem informasi tersebut gampangnya. Kemudian kalau kita bahas lebih detail ya tentang information specialist tadi, yang pertama kan ada sistem analis atau analis sistem. Ini orang yang menjadi pakar dalam mendefinisikan masalah dan dia menyiapkan dokumentasi tertulis mengenai cara komputer membantu pemecahan masalah. Dia juga bertanggung jawab menerjemahkan kebutuhan pemakai menjadi sebuah rancangan basis data dan aplikasi. Jadi ketika perusahaan seseorang, perusahaan si A, dia punya permasalahan nomor 1, permasalahan nomor 2, permasalahan nomor 3 sampai permasalahan kesekian. Nah, sistem analis ini dia merancang kebutuhan dari si klien ini untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian dia terjemahkan dalam bentuk sistem ya, dalam bentuk sistem basis data dan aplikasi. Itu yang pertama, analis sistem. Jadi dia mentranslasikan dari kebutuhannya si klien ini pengennya bagaimana, terus dia translasikan ke dalam bentuk rancangan aplikasi. Nah, setelah dapat rancangan, maka rancangan tersebut akan dibuat programnya oleh programmer, yaitu orang yang memiliki keahlian membuat program aplikasi komputer. Makanya programmer itu dia bekerja berdasarkan hasil rancangan dari sistem analis ya. Dia tidak paham merancang aplikasi ya, dan dia hanya jago untuk melakukan coding ya. Jadi dia coding itu tentunya kan berdasarkan rancangan yang telah dibuat oleh sistem analis ya. Makanya kemudian tipe programmer ada application programmingnya, misalkan membuat aplikasi SIM, dan juga yang selanjutnya ada analis program, yaitu memprogram sekaligus analis sistem. Ada yang orang yang dia menjadi sistem analis, kemudian dia menjadi programmernya juga, jadi dia merancang sistem, kemudian dia menjadi orang yang bikin sistemnya juga, dia yang coding juga. Kemudian yang ketiga yaitu spesialis teknologi komputer dan jaringan. Orang ini dia punya kemampuan dan keahlian untuk membentuk jaringan komunikasi data dengan menggunakan komputer. Nah, kalau di suatu perusahaan tentunya misalkan mereka punya kantor ya, kantor yang 5 lantai misalkan. Tentunya itu kan untuk menghubungkan antara divisi atau antara bagian-bagian di kantor tersebut itu mudah jika kita pakai local area network. Nah, makanya kita perlu spesialis teknologi komputer dan jaringan. Dia juga bertanggung jawab atas kelangsungan perangkat keras dan jaringan komputer. Nah, jenisnya ini ada 3. Pertama yaitu spesialis komunikasi data ya. Dia menangani masalah komunikasi data dan admin jaringan ya. Kemudian yang kedua adalah teknisi perawatan sistem. Dia menangani masalah perangkat keras, menangani antara komputer, menghubungkan tiap-tiap komputer pada perusahaan tersebut. Kemudian bagaimana dia mengatur printer supaya satu printer bisa dipakai beramai-ramai kayak gitu misalkan. Dan yang ketiga itu ada webmaster. Dia bertanggung jawab atas situs web organisasi tersebut, terutama keamanannya ya. Kemudian yang keempat ada pengelola
database atau admin ya, database administrator. Dia itu bertanggung jawab untuk struktur data dalam database yang digunakan mendefinisikan standar data juga. Tugasnya dia yaitu ya, dia mendefinisikan standar data yang dipakai pada perusahaan tersebut itu apa. Kemudian yang terakhir ada operator. Fungsinya dia mengoperasikan perangkat keras, komputer dan pendukungnya ya. Dia melakukan data entry atau menginputkan data ya. Dan yang selanjutnya dia menjalankan sistem operasi. Ya. Ini operator dia secara garis besarnya sih orang yang menggunakan datanya itu menggunakan sistem informasi ya, tapi dia bukan end usernya ya. Dia menggunakan untuk misalkan menginputkan data gitu. Nah, sifat organisasi ya, selanjutnya sifat organisasi yang merupakan bagian pengelola sistem informasi ada dibagi menjadi beberapa bagian seperti berikut ini. Yang pertama yaitu organisasi kecil yang terdiri dari 1 orang atau maksimum 2 orang. Itu biasanya dia membutuhkan sistem informasi yang hanya berupa pemasukan data, pembuatan program, pengolahan data, dan pembuatan laporan. Hanya sederhana ini cukup. Kemudian ada tipe organisasi menengah yang dilakukan oleh sebuah unit dalam departemen tertentu. Ya, misalkan dilakukan oleh departemen marketing saja atau departemen perencanaan saja ya, atau departemen dan lain-lain ya. Kemudian ada organisasi besar, yaitu sebuah unit tersendiri dengan struktur yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan organisasi. Nah, faktor yang mempengaruhi bentuk pengelola sistem informasi ini adalah yaitu sifat organisasi induk ya. Organisasi induknya itu dia kecil, menengah, atau besar, maka itu mempengaruhi. Kalau di organisasi yang besar, maka pengelola sistem informasi tersebut tentunya harus profesional kayak gitu. Kemudian lingkup strategis organisasi induk, dia memiliki cabang atau dia terlokalisasi ya kayak gitu ya, atau cuma ada di satu tempat aja kayak gitu. Itu juga mempengaruhi sistem informasinya. Kemudian yang selanjutnya itu kerja yang didukung bagian pengelola sistem informasi itu. Jadi PSI atau pengelola sistem informasi itu dia mendukung seluruh aspek organisasi atau sebagiannya aja. Ya. Kemudian tingkat perkembangan teknologi organisasi induk. Organisasi induk ini dia mengikuti perkembangan teknologi atau tidak. Jangan sampai semua yang dilakukan organisasi induk masih dicatat di buku atau di kertas ya. Terus kemudian organisasi yang menjadi cabangnya ini pengen untuk otomatisasi semuanya, itu tidak akan jalan karena hanya sebagian yang menjalankan tapi malah induknya tidak menjalankan kayak gitu. Kemudian penguasaan aspek teknologi, mereka memiliki spesialis informasi atau tidak, mereka punya orang yang 5 tipe orang tadi itu apa tidak ya, yang jago komputer istilahnya ya. Kemudian selanjutnya keinginan pimpinan organisasi induk, dia komitmen terhadap IT atau tidak ya. Kalau dia biasanya ini kalau pemimpin organisasi induk itu orang-orang yang muda atau milenial, dia pasti punya komitmen. Dan kemudian yang terakhir ketersediaan dana, apakah ada dana khusus untuk IT atau tidak, maka ini mempengaruhi pengelolaan sistem informasi tersebut. Nah, kemudian penanganan sistem informasi, arsitektur yang biasa digunakan pertama yaitu tersentralisasi ya. Jadi pengelolaan sistem informasi itu terpusat. Dan pengelolaan data aspek organisasi diakses langsung ke pusat kantor induknya ya. Dia menyimpan, mengambil, mengolah, dan menyajikan data. Atau bisa juga secara desentralisasi, di mana kegiatan pengelolaan sistem informasi itu tersebar, dilakukan di setiap cabangnya ya. Jadi pengelolaan data aspek organisasi dilakukan di cabangnya atau unit-unit operasional, sehingga bisa disesuaikan dengan sifat unit yang bersangkutan ya. Misalkan di rumah sakit di kota Ternate, tentunya dia butuh sistem informasi yang khusus untuk rumah sakit di kota Ternate ketimbang seluruh rumah sakit di Indonesia ini dibuatkan satu sistem informasi. Nah, kemudian pusat
sehingga pusat hanya bisa menerima laporan akhirnya saja, tidak perlu menyediakan sistem informasi. Atau bisa juga campuran, yaitu kegiatan pengelolaan sistem informasi itu dilakukan bersama-sama antara unit pusat dan unit operasional. Nah, kemudian database itu tersimpan secara gabungan di pusat, namun operasional juga bisa memiliki akses ke database itu sesuai dengan perannya ya. Tentu tidak memiliki akses yang besar ya, tapi sesuai dengan perannya. Kemudian, pengelolaan data aspek organisasi bisa dilakukan baik di pusat maupun di unit-unit operasional. Bisa dilakukan di pusat sana maupun di cabang. Dan pusat mampu mengakses data unit operasional. Nah, ini yang bagus nih, hybrid atau campuran. Nah, letak pengelola sistem informasi dalam struktur organisasi. Nah, di tiap unit operasional itu, kalau dengan pendekatan desentralisasi, maka organisasi besar dengan unit kerja yang banyak, itu dia akan punya banyak PSI ya. Dan kalau misalkan tersebar dengan letak geografis yang berjauhan, maka itu bisa menjadi tantangan tersendiri. Kemudian unit kerja yang didukung berkapasitas data yang besar dan harus ada fasilitas mendukung berupa SDM yang memadai dan juga tersedia dana yang besar tentunya ya. Misalkan ada suatu organisasi, dia punya bagian keuangan, departemen SDM, departemen umum. Nah, jika kita menggunakan pendekatan desentralisasi, maka setiap departemen itu harus punya PSI masing-masingnya, harus punya pengelola sistem informasi masing-masing. Jangan sampai semuanya itu buta tentang komputer misalkan. Nah, di unit pelayanan pendekatannya itu sentralisasi ya. Jika kita punya unit yang pelayanan, tadi sebelumnya tuh di unit operasional ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan unitnya ini pelayanan, maka pendekatan yang dilakukan itu adalah sentralisasi, diletakkan pada unit administrasi. Dan ini cocok untuk organisasi yang tidak terlalu besar dan letak geografisnya itu tidak berjauhan sehingga mudah dijangkau. Dan ini tidak butuh data yang kapasitas data yang besar ya, tidak perlu butuh storing device yang besar. Kemudian fasilitas pendukungnya terutama media penyimpanan, dan media penyimpanan itu harus mendukung ya. Kemudian SDM-nya harus memadai ya, jelas ya. Dan kemudian kalau dengan pendekatan sentralisasi ini, kebutuhan dana itu tidak terlalu besar. Kenapa? Karena cuma perlu satu sistem informasi saja yang dipakai secara bersamaan. Nah, terus bagaimana kalau misalkan PSI pada posisi yang sejajar dengan unit organisasi? Maka pendekatan yang dilakukan adalah sentralisasi, yaitu diletakkan pada unit kerja tersendiri dan dapat diimplementasikan pada organisasi besar maupun organisasi yang kecil, sehingga ini cocok pada sehingga letak geografis itu tidak berpengaruh kepada performance dari sistem informasi tersebut. Dan kapasitas data mau besar mau kecil terserah ya. Fasilitas tentunya harus mendukung, SDM-nya tentunya harus memadai, dan dananya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga ya, posisinya di tengah-tengah ya. Dan keuntungannya yaitu ini dengan sejajarnya sistem pengelola sistem informasi dengan unit organisasi ini ya. Jadi pengelola sistem informasi ini dia sejajar kan dengan SDM, dengan keuangan kayak gitu ya. Keuntungannya itu pimpinan itu bisa mudah mengakses data di sistem informasi, dan PSI ini, pengelola sistem informasi, dia memiliki hak yang cukup tinggi ketimbang dia berada di bawah PSDM atau di bawah keuangan ya. Kemudian dia punya kemudahan melakukan pengumpulan dan permintaan data karena posisinya yang sejajar ini dan atau cukup tinggi ya istilahnya. Nah, kemudian pengelola sistem informasi juga bisa ditempatkan di tingkat pusat dan tingkat unit. Misalkan bisa ditempatkan di tingkat pusat dan tingkat unit. Nah, jadi pendekatan yang dipakai di sini adalah hybrid ya.
sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian pusat dia punya PSI tersendiri, unit kerja atau divisi-divisi, departemen-departemen, dia juga punya subunit atau subdivisi atau subdepartemen yang mengurus tentang PSI, pengelolaan sistem informasi. Dan ini cocok untuk organisasi besar dan memiliki unit yang tersebar di mana-mana. Tapi dengan penggunaan ini, maka letak geografi itu tidak akan berpengaruh secara nyata karena sistem informasi tersedia di pusat dan di unit-unit. Kemudian butuh kapasitas data yang besar tentunya, fasilitas mendukung, SDM yang memadai, dan dana yang besar. Nah, unit PSI yang tersimpan di unit lainnya dia berkoordinasi langsung dengan PSI pusat, ya. Kemudian dokumentasi data terhadap tiap unit di PSI maupun pusat. Nah, kemudian end user atau pemakai akhir, end user computing, hingga di akhir era 1980-an itu ya, aplikasi SI atau sistem informasi itu atau pengolahan data hanya dilakukan oleh para information specialist. Pemakai atau end user itu dia menerima jadi informasi tersebut. Jadi ada data diproses oleh sistem oleh information specialist menjadi informasi sehingga dia diteruskan ke end user tinggal pakai aja gitu. Kemudian sejak era 1990-an aplikasi SI itu dioperasikan bukan hanya oleh spesialis informasi, dan pemakai dimungkinkan untuk mengembangkan sendiri informasi yang dibutuhkan, sehingga penyelesaian masalah bisa dengan mengembangkan aplikasi sendiri atau mengolah data sesuai kebutuhan. Sehingga orang-orang information specialist itu dia lebih berperan sebagai konsultan ya, ketimbang sebagai orang yang bekerja di lapangan. Nah, end user computing ini dia tumbuh karena alasan berikut ini. Yang pertama yaitu kebutuhan informasi yang semakin cepat. Unit kerja yang melayani PSI tidak dapat merespon cepat kebutuhan informasi unit kerja lain ya. Kemudian kecenderungan perkembangan komputer yang semakin murah dan mudah diaplikasikan terhubung dengan server pusat. Kemudian meningkatnya pengetahuan komputer dan adanya dukungan perangkat lunak mudah digunakan oleh pemakai. Tapi ada masalah yang ditimbulkan akibat dari end user computing ini. Jadi pertama yaitu kehilangan kendali pusat ya. Kalau semua orang di unit-unit masing-masing itu sudah bisa mengoperasikan sistem informasi sendiri, maka pusat kan dia bisa kehilangan kendali. Padahal pengembangan sistem yang dilakukan oleh end user ini seringkali dia tidak memperhatikan tujuan organisasi secara keseluruhan. Dia hanya mementingkan kepentingan lokal ya dari unit-unitnya tersebut. Kemudian dokumentasi juga sering terabaikan karena memang mereka bukan ahlinya. Tidak adanya dokumentasi akan menyulitkan penelusuran kembali jika terjadi kesalahan atau jika ingin kita melakukan pengembangan ya. Kemudian bisa saja terjadi redundansi atau duplikasi sumber daya. Bisa saja aplikasi yang dikembangkan mungkin saja sudah ada di unit kerja yang lain ya. Karena kita pengen bikin, kemudian unit lain pengen bikin, unit yang lain pengen bikin juga ya, tidak ada koordinasi, tidak ada suatu koordinasi pengelola sistem informasi yang baik, akhirnya bisa saja redundant. Dan bisa juga tidak kompatibel. Aplikasi yang dikembangkan itu tidak sama dengan platform yang sudah dikembangkan oleh pusat. Dan kemudian bisa saja ada ancaman terhadap keamanan. Nah, bisa saja pemakai sering mengembangkan sendiri jaringan lokal agar akses data pusat dapat dilakukan oleh banyak pemakai. Dan ada juga masalah lingkungan operasi, yaitu pengembangan perangkat keras sering mengabaikan aspek teknis. Misalkan listrik yang berlebihan, sumber yang berlebihan, dan keinginan akses bebas. Oke, tadi sudah kita bahas tentang pengelolaan sistem informasi tadi ya. Kemudian ini ada tugas kelompok. Jadi saya minta kalian bentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Kemudian mengerjakan tugas yang saya berikan ya. Dan pengerjaan tugas ini dilakukan secara online ya. Jadi jangan ada yang
jangan ada yang alasan untuk ketemu teman untuk kerja kelompok, jangan, karena sekarang eh, lagi social distancing ya. Ini pengerjaan dilakukan secara online, jadi kalian kalau sudah menentukan kelompok, bikin aja grup WA untuk kelompok kalian atau gimana untuk koordinasi. Yang penting jangan ketemu secara langsung, tapi langsung secara online. Nah, saya ingin kalian buat slide PowerPoint, jumlah slide-nya bebas, dan slide PowerPoint ini dipresentasikan di pekan depan ya. Slide PowerPoint itu isinya apa? Isinya adalah jawaban dari materi tugas ini. Jadi kalian perlu pilih tempat yang menurut Anda pantas dan harus memiliki sistem informasi. Misalkan toko grosir, swalayan. Jadi, contohkan ya, misalkan kayak swalayan di Ternate ini apa misalkan? Misalkan Hypermart. Menurut kami Hypermart ini butuh sistem informasi. Nah, ya gitu. Toko grosir ya, misalkan dua sekawan ya. Apotik yang mana? Pokoknya didetailkan. Kantor pemerintah, misalkan kantor kelurahan A, kantor kelurahan B ya, kayak gitu ya. Atau kantor kelurahan Tolire misalkan ya, kayak gitu. Atau rumah sakit, sekolah dan lain-lain. Setelah kalian pilih tempat tersebut, kalian lakukan pengamatan. Nah, yang kalian amati itu menurut kelompok Anda informasi apa saja yang dihasilkan oleh tempat tersebut atau organisasi tersebut, dan data apa saja yang dibutuhkan. Kemudian buat ulasan, buat uraian terhadap sistem yang Anda amati tersebut menurut karakteristiknya ya. Kira-kira sistem ini yang cocok untuk ini itu sistem informasi seperti apa. Kemudian menurut klasifikasi sistem dia termasuk dalam jenis apa, dan juga buat uraian terhadap informasi yang dihasilkan sistem tersebut menurut fungsi dari informasi tersebut. Nah, kelompokkan informasi yang dihasilkan tersebut menurut level manajemennya. Ya, oke. Itu ya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di grup WA ya. Kemudian ini dikumpulkan di Kanban. Oke, terima kasih.